Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan siapa? Hasan Alaidrus. Hasan Alaidrus. Makasih bro ya, udah mampir ya. Sama-sama. Ini Hasan ini cukup lama nggak ketemunya kita ya sebenarnya ya. Lama Kita banget. awal ketemu itu tahun berapa sih San? Zaman-zaman Jacklot. Saat itu gue masih Jakarta Clothing ya? Ya, saat itu gue masih jaga booth ya di sana. Kebetulan kita kenal dari situ juga karena kita tetanggaan booth ya. Kita tetanggaan boothnya. Ah. Lo di situ ngebantuin temen lo atau lo dagang baju juga kayak gua? Ngebantuin teman. Ngebantuin temen. Sekalian nyari duit. Sekalian nyari duit. Nah, di situ lo umur berapa? Wah. Ingat gak? Kayaknya lo masih muda banget ya. Sekarang aja masih muda Itu lo. belum nikah malah. Belum nikah. 20. Umur berapa? 19-20. 19, Kisaran 19-20. 20. Berarti hampir berapa? Sekarang gue 28. Sekarang lo 28, gua udah 34. Uh. Iya gak? Lo umur 20, gua berarti 26. Iya. 26 ya. Lagi ganteng-gantengnya ya? Lagi ganteng-gantengnya. Tapi memang gue juga belum nikah di situ. Iya. Dan perjalanan lo dari umur 20, kita ketemu lagi terakhir di Enggak, lo ketemu gue lagi pulang kampus. Itu gue udah nikah tuh. Lo di depan kampus gue lagi nungguin temen lo. Ingat nggak? tahun berapa Zan? Gue kuliah berapa tahun lalu ya? Lo kuliah di mana sih gue gak tahu. Tebet. Pernah ketemu kita. Sahid. Uniat. Atahiriyah. Oh iya. Yang deket masjid itu ya? Iya. Iya, ada Iya kan, kawan gue ketemu. Mas Arif di situ tuh, Iya, yang isinya polisi semua. Iya isinya polisi, Iya. jaksa. Iya. Kita ketemu di situ. Nggak lama dari situ berselang, Udah hilang tuh. hilang kita. Hilang. Kita lost contact. Kontak. Gue juga lupa kenapa gue kesini lagi waktu itu. Nanti itu belum. Kita belum nyampe ke situ. Lo dari ketemu di kampus, lanjut kita ketemu di acara Jakarta Oh iya. Custom Culture. Itu gue lagi motoran. Kemayoran? Iya, naik motor ke sana. Kemayoran? Bener nggak? Terus gue lihat tuh ada booth nih. Ini temen gue nih gue kenal, samperin ketemu sama adik lo. Lo tahu booth itu punya gue? Ya tau lah. Gila emang gue lupa. Kan produknya gue nggak jualan kaos lagi waktu di Jakarta Custom Culture. Ya kan gue tahu. Gue ketemu Bang Indra dulu kalau nggak salah deh. Sebelum lupa deh gue pokoknya. Ya gue ngenalin lah. Gue ngenalin nih temen gue. Di situ kan gue lebih ke jualan produk Sofa gitu kan. interior gue tuh ya. Nah, yang gue agak kaget di situ, gue ngeliat perubahan lo yang cukup signifikan. Apa yang berubah? Banyak yang berubah dari lo. Dari outfit juga lo berubah tuh. Oh Di iya. zaman Jakarta Custom Culture, outfit lo udah berubah dari tahun Dari- kita Jacklot itu. Gila iya nggak Ya, sih? berubah ya? Udah 8 tahun Ya berubah ya. berubah. Dan lo bisa ceritain nggak ke masyarakat 62 kita ini perjalanan 8 tahun lo sampai tiba-tiba outfit lo ini berubah. Kalau kita ngomongin sekarang nih OOTD, ya, Iya. itu kan ngomongin brand. Iya. Kalau gua dari dulu sampai sekarang memang Sama. apa adanya, ya. Iya. Lo ada perubahan di situ. Apa sih yang lo lakuin dari awal kita ketemu sampai lo jadi jauh lebih keren? Asik. Sampai sekarang nih, Nggak sebenarnya. yang tambah keren. Nggak sebenarnya nih ya bang. Nggak ada yang berubah ya. Mungkin waktu gua ketemu lu kan selalu kerja, lagi di kampus. Yes. Gue menyesuaikan outfit. Saat itu gue lagi main, lagi motoran dengan teman-teman gue. Dan ya gue mau gue selalu berpakaian ya celana jeans, sepatu Jordan, kaos. Bener nggak sih? Enggak. Enggak. Iya, benar. Cuman dulu gue belum mampu beli Jordan. Gue pakai sneakers yang tinggi tapi bukan Jordan. Iya, tapi waktu di Jakarta Custom Culture tuh memang outfit lu tuh berubah gitu ya. Gua ngeliatnya sih berubah. Wih, ini brother gue
tambah sukses nih, gue seneng nih, ya kan? Iya. Ternyata usut punya usut, pas kita lihat ya keseharian lo memang ya seperti saat ini nih. Lo bisa ceritain nggak apa yang lo lakuin selama itu? Oke, awalnya pas ketemu itu kan kita sempat pisah tuh. Gue mengadu nasib kan dengan dealing dengan kehidupan. Yap. Gue tuh punya mimpi ya, gue mau sukses. Gue nggak peduli caranya apa, tapi gue punya keyakinan yang besar gue akan sukses. Gue nggak mau tahu Allah mau ngasih apa hari ini, cuman yakin gue kuat, gue akan sukses. Akhirnya someday gue patah hati tuh. Itu Patah hati masalah apa, Di? perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Yap. Pas gue jackpot tuh gue udah diputusin. Ceritanya lagi diputusin Iya, dan gue gue tahu lagi deh. move on. Cerita lo yang itu. Iya. Ya, ke Malaysia ya. Iya. Hah? Akhirnya gue Terus? ketemu sama perempuan yang saat itu lagi Muay Thai di Tebet. Gue pulang dari Jacklot kalau nggak salah ya. Iya, pulang dari Jacklot gue nyamperin temen gue mau makan malam. Nah di situ tuh gue niatnya mau ketemuan sama temen gue perempuan. Gue ngelihat perempuan lagi nendang samsak. Pas dia nendang, Di Tebet ya? Iya, ngeliatnya dari belakang, rambutnya badai. Terus ya udah gue sekilas doang. Terus pas itu nggak lama nih orang nengok, set, nyamperin gue ke depan. Orang yang nggak gue kenal ini nanya jam berapa. Hah? Gue panik kan, zaman BBM waktu itu. Gue kasih jam 7. Terus itu dalam hati gue ngomong, ini kayak calon istri gue deh. Lo di hati lo ngomong gitu? Iya, karena gue kan orangnya dreamer ya, jadi semuanya gue mimpiin, termasuk apa yang gue mau, spesifik. Ya itu tuh representasi mimpi gue. Itu di hari itu? Di hari itu. Di saat ngelihat pertama kali? Iya. Lo udah punya, wah ini calon istri gue? Zingnya dapet. Ya, zing. Ya. Zingnya dapet. Ya udah akhirnya makan bareng bertiga sama temen gue, ternyata dia temennya temen gue. Ketemu nih? Ketemu sama temen gue juga, dia temennya temen gue ternyata. Oh. Udah singkat cerita, menikahlah gue. Siapa sih? Istri gue, yang kemarin. Si Vicky? Vicky. Nah, singkat cerita menikah. Tahun berapa, San? Menikah, 2016. Di satu umur lo? Masih muda juga 21 tuh? tahun gue menikah. Wah, serius? Serius? Januarinya gue 21, Februarinya 22. Berarti lo salah satu pelaku nikah muda lo ya? Iya. Ya? Iya. Gue milih nikah muda karena yang gue yakinin adalah ketika gue nikah, hidup gue akan rapih nih. Udah, gue cuma pengen hidup rapi dan gue punya keyakinan yang cukup kuat ketika gue menikah, gue akan sukses. Saat itu gue masih kuliah semester 6 dan gue usaha apapun yang bisa gue usahain. Gue mengadu nasib tuh, maksudnya kayak gue dagang apa, alhamdulillah gagal, coba lagi yang lain, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, banyak hal yang gue lakuin dan gue coba. Akhirnya dia minta nikah, ya gue juga udah kebelet juga sih saat itu. Itu di saat lo masih kuliah juga ya? Kuliah. Terus nyokap gue bilang gini, kamu yakin mau nikahin anak orang? Yakin. Emang kamu punya apa? Punya doa dan keyakinan yang luar biasa. Itu pertanyaan biasa orang tua ya? Iya. Ya biasa lah, maksudnya kamu yakin nanti istri kamu gini. Terus akhirnya gue dipanggil nih berdua. Dia bilang, nyokap gue bilang, nanti kalau punya masalah jangan cerita-cerita ya. Ditelan. Vicky yakin Hasan saat ini belum punya kerjaan tetap. Vicky mau sama Hasan, mau. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya karena istri gue nih orang yang nerima ya, bukan orang yang ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Ya udah kita ngejalanin hidup tuh. Karena kita saat itu tuh bukan orang yang menaruh kebahagiaan pada uang ya. Kita tuh bener-bener struggle tapi kita menikmati dan bahagia saat itu. Lu berdua sama-sama belum punya kerjaan? Alhamdulillah bini gue saat itu keterima kerja di perusahaan gas negara jadi sekretaris. Oh, bini lu duluan kerja nih? Bini gue emang gak pernah mau kerja, bukan kerja kantoran. Oke. Gue usaha, gue ngelakuin usaha. Iya. Lu mau jadi entrepreneur lah? Iya, itu yang gue pengenin. Udah akhirnya dapat keberkahan nikah. Gue nemuin alhamdulillah keberkahan nikah pas anak. Jadi gini ceritanya tuh gue niatnya sih setahun 2 tahun gak mau punya anak dulu ya. Tapi ternyata pas kita lagi ke suatu tempat pembelanjaan umum kita ngelihat baju bayi. Kok gue pengen gendong bayi ya gitu. Terus ada yuk. Itu belum jalan setahun deh?
Baru berapa bulan, Januari anak gue lahir September. Akhirnya ya. Itu cuma sebulan setelah ngomong. Ayo gaspol lah. Gaspol. Alhamdulillah tek langsung dung. Allah kasih gampang. Nah dari situ tuh keberkahan satu-satu. Datang nih. Kita nggak pernah ngerasain yang namanya susah, nggak punya uang. Even uang kita tinggal 1.000 pun ketawa doang. Karena gue punya keyakinan, istri gue punya keyakinan besok kita akan dapat uang. Apa yang memang jadi penasaran gue juga ya? Apa sih yang lo lakuin? Lo nikah, belum punya kerjaan? Iya. Walaupun lo udah banyak nyoba-nyoba kerjaan nih, Iya, tapi belum usaha, bukan kerja. banyak usaha yang lo coba, tapi belum berhasil semua. Belum. Terus lo nikah, bini lo dapet kerja duluan. Iya. Langkah lo apa? Ya Sampai gue menuju saat sekarang. Ikhtiar banget. Nah jadi ini yang gue dapetin sekarang tuh bukan karena hal yang gue mimpiin sebenarnya. Ini tuh kayak bonus Allah kasih. Kan gue bilang di awal tadi, gue yakin gue akan sukses. Gue nggak peduli Allah cara kayak gimana. Ternyata Allah titipkan kesuksesan gue mungkin lewat Femi ini mungkin. Iya. Terus tuh pas mau lahiran ya, saat itu tabungan kita cuma 6 juta. Nggak cukup ya? Ya sangat enggak lah buat rumah sakit at least. Standar 30 lah, kecuali BPJS ya. Iya, prepare buat sesar kan. Sesar. Itu usia kandungan 7 bulan. Lo bayangin gak gue harus nyari uang 30 juta. Nutupin itu deh. Itu gue gak tahu, gue belum dapet. Sumbernya gue belum dapet nih, cuman gue berdoa sama Allah, gue yakin Allah pasti ngasih di waktu yang tepat. Wah udah gak berhenti gue berdoa. Akhirnya Allah karim gue dapet nih kerjaan nganterin makanan nganterin somai ke bandara. Nganterin makanan ke bandara. Nah dari situ tuh akhirnya kayak Allah punya rencana, ini anak lahirnya gak 9 bulan. Nganterin makanan ke bandara, supply. Oke. Akhirnya Allah punya rencana, ini anak gak lahir di 9 bulan, lahirnya di 10 bulan, Samira. Lewat ya. Kan karena sambil nungguin uang sambil kali nunggu uangnya cair ya. Iya. Allah Terus, karim, duitnya cair. Malam itu kita langsung terpaksa sesar ternyata. Dan uangnya udah siap. Saat itu kurang 1 juta. Duit gue udah belas. Alhamdulillah mertua gue baikan. Dia nanya kalau kurang berapa kabarin mama aja segala macem. Ya gue kan laki sebisa mungkin gue gak mau ngerepotin kan. Yeah. Tapi mau gak mau akhirnya. I got no choice. Gue gak bisa nyari kerja karena gue harus nemenin anak dan istri kan. Iya. Gue tipikal yang gue mau ngerjain apa aja. Bukan tipikal yang gak mau ngerjain apa aja. Nah udah akhirnya. Nah dari situ tuh awal mula gue dapet rezeki anak tuh. Dari sebelum lahir gue tiba-tiba punya duit 30 juta. Nah dari situ gue dapet jualan mic yang mic yang ada karaokeannya tuh yang soundnya. ada soundnya. Nah saat itu belum ada di Indo. Lo masukin itu? Gue ngeliat cici-cici jual, cuma dia nggak jual satuan, dia jual banyak. Minimal order 100 piece karena saat itu duit gue nggak banyak ya. Gue ngelobi lah. Gue bilang kasih gue satu, gue bayar nggak minta. Tapi gue yakin gue akan beli ratusan piece habis ini. Kasih satu, minta satu dulu nih. Karena lo beli banyak kan belum ada uang ya kan? Duit gue cuma berapa waktu itu? Kasih, alo tuh 2 jam gue ngeluluhin hati dia. Lo tahu di jalan kita pakai tol dulu, tol tuh belum e-tol. Ngerti nggak? Masih bayar biasa. Masih bayar cash. Terus, makasih ya bang. Ke McD yuk. Pakai itu story belum 1 hari udah laku 1. Yang kita pakai langsung laku. Udah ada Instagram? Udah. Itu tapi belum ada di posisi ini ya. Akhirnya Allah karim dari 1 besok ada yang beli 2, 4, 8 selalu berkelipatan setiap hari. Sampai lo tau nggak, gue bisa ngikis, dia tuh ngasih harga gue 400.000, gue jualnya gope, gue untung 100.000 sampai karena gue kuantitinya banyak, harga yang dia kasih itu 165.000 per piece. Dari yang 400.000? Lo bisa bayangin ya kuantiti gue berapa? Lo jual tetap gope? Iya iyalah, cuan for life. Lo kayak mendadak dong? Saat itu tuh kita kaget kayak dapat uang puluhan juta. Maksudnya ya seneng lah. Kita pasangan sederhana. Itu tiap malam kan bini gue kerja ya. Gue ngerjain itu, gue catat nama. Gue dulu kan gak punya komputer. Gak punya printer. Iya lu pembukuan sendiri lah. Iya yang ribet tuh kan gini. Yang beli 40. Nah itu kan gue harus tes dulu nih. Cek masukin bluetooth. Terus nama alamat, nomor telepon, kecamatan, kode pos. Gue tulis. Sehari 60 gue tulis. Abis itu gue packing satu-satu. Abis itu ngirim ke Tiki, kalau gue packingnya pesanannya lama, gue ke Tikinya yang Pejaten, dari Bekasi ke Pejaten, karena dia sampai jam 12 kalau masuk pengiriman hari itu. Udah tuh kayak gitu-gitu, nah akhirnya Allah kasih anak gue naik. Dari situ ibu bapaknya ngikut.
Awalnya gue nggak peduli tentang sosial media karena gue Gimana ceritanya lo kasih anak lo naik bukan gue kasih, Allah kasih anakku terkenal di sosial Instagram. media. Jadi anak lo duluan nih sebenarnya. Iya, sebenarnya sih nggak, maksudnya gini. Saat gue jualan mic itu gue berpikir gini sama bini gue, kalau misalkan kita bikin akun all shop, ini nih elektronik. Kalau ini zamannya udah habis, ini mau diapain? Akhirnya puter otak ya udah jualannya di akun Instagram istri gue. Jadi sekalian naik, ngerti nggak? Naik tuh 60k apa 30k gitu. Jadi pakai akunnya bini lo dulu nih, dagang pertama Iya. Mike itu. Iya. Sekalian ngangkat si Miwa. Enggak, Belum. belum. Itu juga kita nggak mikir akan kayak gini. Naik lah, udah kak lah intinya, gue lupa berapa kak. Dari situ Miwa naik juga tuh, gara-gara Rachel. Yep. Naik, nah bapak ibunya ngikut. Karena mungkin saat itu bayi jarang kali ya, yang punya anak mungkin emang lagi tahunnya bayi banget gitu. Terus Sabiru lahir, maksudnya banyak bayi gitu. Naik, bapak ibunya ngikut kayaknya deh. Terus gue masih ketika gue 30, kak gue kolot, gue nggak tahu gimana caranya, gue nggak tahu. Akhirnya Rahel waktu itu minta tolong sama gue untuk kerja di Rumah Sedap jadi manajer. Oh jadi pas waktu lo di Rumah Sedap restorannya Rahel, kalau nggak salah lo udah selebgram juga deh. Udah, tapi gue nggak peduli tentang influencer ya, gue nggak peduli tentang si akun gue ini karena gue nggak tahu. Lo nggak fokus ke situ? Enggak. Jadi lo tetap, yaudah deh gue kerja di tempatnya Rahel aja. Iya, dia minta tolong, akhirnya gue kerja jadi manajer. Gue nggak bisa, gue bilang, gue jujur gue nggak bisa jadi manajer, gue nggak pernah kerja sama orang. Dia bilang, dia baik sih, dia bilang kayak gini. Itu kan anak-anak Taichan banyak, anak-anak Taichan juga dulu ditenggelamin kok baru bisa belajar berenang. Sekarang lu tuh tenggelam tapi minta mentoring aja sama mereka, minta ajarin berenang. Ya udah, gue dilelepin, gue belajar berenang. Alhamdulillah dari situ gue dapet campaign nih, ditawarin saat itu pertama kali Tiki. Itu tuh gue, kalau kalian lihat ya di bawah-bawah tuh, gue ngedit videonya masih gue ngapalin skrip satu paragraf kayak hari ini aku mau kirim paket, udah tuh gue hafalin. Gue rekam, hari ini aku mau kirim paket, pause. Nggak langsung ke lanjutan? Gue bisa. Satu paragraf. Gue malu banget ngomong kayak gitu depan kamera. Tapi itu lumayan gede, 4 itu juta. pertama kali lo dapet campaign di sosmed? Iya, 4 juta saat itu. Gue masih nggak cuan banget di situ, masih gue nggak peduli, 4 juta ya udah alhamdulillah. Akhirnya dapat lagi Bukalapak. Nah itu yang sampai sekarang? Enggak, beda. Gue sekarang Tokped. Sekarang Tokped ya? Dapat Bukalapak, datang event attendant, SOW-nya banyak nih, scope of work-nya banyak. Event attendant total 30 juta. Real money dong, kayak anjir. Ya udah nih kayaknya bakal jadi peluang usaha ya. Ya gue sekalian kerja, gue gimana caranya? Karena gue dulu minder, gue ngeliat teman-teman gue yang senior tuh udah jago moto, estetik banget. Gue ngedit video aja nggak bisa. Gue baru bisa ngedit tuh sekitar 2 tahun lalu. Gue belajar banget. Itu sendiri apa diajarin juga? Ya gue lihat orang, nggak semua orang mau ngajarin masalahnya. Nggak semua orang tuh mau berbagi. Teknik-teknik itu nggak semua orang? Nggak semua orang mau berbagi. Akhirnya gue dapet orang yang mau ngajarin gue, ya gue angkat dia naik sama-sama sama gue. Oh, Ada beberapa orang lah. Ada beberapa orang ya? Iya. Oke, berarti karir di dunia sosmed lo itu berawal dari yang tadi lo cerita itu ya? Iya, dari punya anak. Lo pertama punya anak, lo lanjut dagang mic yang ada sound systemnya, lo jual di sosmed lewat akun istri lo, Miwa naik, orang tua ke bawah, lo masih fokus mau kerja, ternyata sosmed lo menghasilkan uang juga nih. Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus kan gue punya usaha juga, Baba Mandi Rice. Sebelum Nasi pandemi mandi kan Baba gua pernah Mandi Rice, kirimin kan? ya enak banget. Enak banget loh itu Baba Mandi Rice. Jadi tuh. gini. Sekarang gimana? Nah, rencananya tuh tahun lalu tuh gue mau ekspansi besar-besaran. Ya, gue tahu itu. Karena gua lihat Sebelum marketnya. pandemi itu. Iya. Tapi Allah kasih gue dengan cobaan 12 Maret kemarin anak gue meninggal. Iya. Terus pandemi, terus beberapa karyawan gue dapat kerjaan yang lebih baik ya. Gue tidak pernah menahan orang kalau dapat kerjaan yang gue naik gajinya bagus ya udah. Lo deserve better. Ngerti nggak? Gue nggak fokus, gue ngeblank karena gue kehilangan anak, pandemi, nggak bisa kemana-mana, support istri dan anak. Terus ya terpaksa itu usaha gue harus tutup vakum.
vakum dulu ya. Tapi Vakum nanti dulu. pasti akan kita Insya angkat Allah, lagi insya ya. Allah. Cuman gue belum tahu sampai kapan. Nah, Itu tuh lumayan tuh. Dari gue usaha itu. Jadi gini, gue tuh dulu punya usaha. Kan gue nih punya cerita-cerita yang orang nggak tahu. Orang tuh mikirnya hidup lu enak banget sih gitu. iyalah kalau Iya dong. orang ngeliat dari sosial medianya mah hidup seorang Hasan Alaidrus Ya kayak goals gitu ya. asik. Asik. Tapi kan sebelum ada itu kan ada perjuangan yang nggak dilihat nih. Nah Iya. gue pas pasang plat itu tuh apa nama itu tuh gue selawat terus gue bilang gara-gara ini dewan gue pedagang ya, insya Allah gara-gara ini gue akan dipanggil ke kampus-kampus. Allah kasih kenyataan. Jadi Iya. cuan gue tuh bukan dari si usaha ini juga. Awalnya nih gue dapet tawaran berbicara di SMA yang di Rawamangun tuh apa tuh? Lab School pertama kali. Oh iya, lo banyak juga ya sebagai Speaker, speaker entrepreneur. ya. Iya. Ah, ya. Iya, public Entrepreneur speaker. Baba Mandi Rice lo Iya, itu ya. Iya. Itu pertama kali gue dihadapin dengan Raffi Ahmad. Pokoknya founder-founder keren. Terus gue minder demi Allah nih brand cuma satu. Ngerti nggak? Iya iya. Lu kenapa ngundang gue? Kenapa nggak Okin? Kenapa nggak Atta Tapi kok di Halilintar? framingnya kayaknya besar banget gitu. Maksud gue kayak gue nggak tahu kenapa dalam hati gue belum capable nih untuk ini. Apalagi lu Iya. sandingin gue dengan Iya, orang-orang yang udah besar. Apalagi fotonya sebelahan. Lu ngerti nggak kayak? Iya iya. Gue panggil PIC gue bilang gue nggak layak nih, gue nggak layak, lu kebangetan banget. Lo seminder itu. Ya gue shaking, gue nggak berani. Ini pertama kali gue cuma ya udah dicoba, berani nyoba doang. Gue megang mic-nya masih begini. Tapi akhirnya, berapa tempat tuh yang lo kunjungin selama itu? Wow, nggak tahu. Udah banyak ya? Piagam penghargaan gue udah nggak Kemana-mana kehitung. ya? Iya. Ya. Gara-gara Baba Mandi Rice. Iya, awalnya lo tau nggak? Itu tuh gue nggak cuanin. Gue merasa gue dapat ilmu ini sendiri, ilmu jalanan. Gue tidak sekolah atau maksud gue tidak belajar untuk itu. Iya. Jadi menurut gue ada amalan-amalan yang nggak selama itu tentang uang. Iya. Amal jariah yang terus menerus ya kan. Iya. Kita kasih orang ilmu, dia mempraktekin, kita dapat pahala. Sampai akhirnya gue ditegur sama istri gue. Dut, kamu nggak bisa kayak gini terus, kamu minus lama-lama. Jadi lo coba minta Kamu harus ada ininya. anggaran lah. Gue nih nggak enak nyebut harga, ngerti? Karena gue nggak ngerasa capable untuk itu. Paham nggak? Iya. Gue nggak ngerasa orang pinter. Gue nggak ngerasa, apalagi kalau disandingin dengan orang-orang yang beneran hebat ya. Kira udah coba deh. Awalnya gue seikhlasnya, beneran seikhlasnya banget. Paling nggak ya, kalau di luar kota ya tiket pesawat, gue, istri, anak. Sampai akhirnya red card-nya ada ya. Sampai akhirnya ada red card. Dan gue juga nggak mahal-mahalin. Karena itu ilmu buat gue. Gue berharap pahalanya sih dibanding uang dari itu. Tapi itu termasuk alhamdulillah. Nah, itu kan di dunia entrepreneur lo sebagai speaker ya. Iya. Ya, dari Baba Mandi Rice yang gue lihat cukup oke lah. Seminggu sekali gue pasti Oke, di luar Bang. kota. Iya, lo jual selalu habis terus tuh ya untuk Alhamdulillah. yang Baba. Nah, cuman pas di era pandemi ini kan kita, gua khususnya gue ngelihat itu nggak aktif lagi seperti sebelum pandemi. Yang gue lihat sekarang malah lu jauh lebih aktif dunia sosial media lo. Iya. Ya, endorsementnya banyak dan lain-lain, dan ya gue yakin banget di situ sumber penghasilan lo saat ini. Ya sumber income gue sementara ini dari situ. Ya sementara ini, yang kedepannya kan Nggak, gue ada usaha beberapa yang gue mau menciptakan itu organik. Gue nggak hard selling, itu punya gue. Paham nggak? lagi lo mau ciptakan. Udah beberapa udah jalan. ada. Nah, kira-kira nih buat masyarakat 62 kita nih yang pengen ngikutin jejak lo nih, Heeh. kan ada cerita dari 0 sampai saat ini nih. Iya. Apa yang bisa lo pesankan ke semua? Kita harus bagaimana nih biar Gini. bisa kayak lo? Gue nih setiap waktu gue talk show bareng teman-teman di kampus ya, ini hal yang paling menarik. Sesungguhnya rezekimu itu telah lama merindukanmu. Bergeraklah kamu agar ada alasan untuk rezekimu mendatangimu. Karena rezeki Allah itu tahu persis di mana alamat rumah lo. Yang lo butuhkan cuma bergerak. Biar ada alasan untuk dia udah usaha nih buat gue mau nyamperin dia. Bergerak, lakuin apa aja, jangan gengsi, jangan malu. Selama itu halal, kenapa enggak? Yap. Itu secara umum ya. Kalau yang pengen jadi selebgram kayak lo, apa sih Emang yang harus dimulai? Gak harus dimulai ya. Gue juga dapetin ini nih bukan karena kepengenan yang banget. Tapi kita dulu, gue
nggak tahu ya apa yang harus disalahkan siapa ya. Lo kan selalu memperlihatkan sesuatu yang indah di dunia sosial media. Iya betul. Wajar nggak sih orang terobsesi untuk melakukan hal yang indah juga? Makanya gue pengen deh jadi kayak si Baba kan gitu. Kayaknya enak gitu ya. Kayaknya enak banget. Gua ke Bali dibayari, gua ke hotel bagus-bagus, ke villa bagus-bagus, mau apa aja barang dateng. Itu sangat menginspirasi orang. Nah, caranya gimana kan gitu ya? How? Iya. How-nya kan? Iya. Apa yang harus dilakukan sama mereka? Ya kalau misal gini loh, terkenal itu akibat bukan tujuan. Terkenal itu akibat. Akibat, bukan tujuan. Lu buat apa fame? Kalau lu nggak bisa maintain, buat apa fame? Kalau lu jadi star syndrome, buat apa fame? Kalau bikin lu lupa sama Tuhan lu? Iya. Fatal. Karena kenyataannya yang menyilaukan bos. Banget ya. Banget. Spotlight di mana-mana. Dan apakah lu rela ketika konten lu udah tidak diterima lagi di masyarakat? Kan menurut gue ini akibat bukan tujuan. Buat gue ya, gue tidak nge-reach ini, tapi ketika udah jadi cuan baru gue ya udah, gue harus tetap berevolusi bikin konten. Paham nggak? Karena ya gue udah terlanjur tercebur. Nah, dan hitungannya lo ini bisa disebut apa? Lo pengen jadi apa? Selebgram kah? Entrepreneur kah? Entrepreneur lah kalau boleh milih. Tetep ya? Jadi ada penarik nih di Clubhouse. Ada pertanyaan yang kayak, lo milih kaya nggak terkenal, apa miskin terkenal? Gue bilang, gue banyak saat itu milih, gue miskin terkenal, ntar dapat endorsan enak. Sebenarnya gini, gue nanya lagi sama kalau gue ya, lo tanya gue. Kalau lo? Gue mendingan kaya nggak terkenal lah. Sih, karena banyak orang yang obses untuk terkenal. Mereka tuh nggak tahu banyak banget hal yang, lu nggak tahu isi DM gue tuh hujatan mungkin kayak orang-orang. Jangan kan hujatan, foto tete pun ada. Yang mau ngerusak rumah tangga pun ada. Banyak hal yang serangannya banyak ya? Oh banyak. Ya suara netizen ini ya. Mereka gini loh, pada dasarnya ya, sosial media itu cuma apa yang mau kita tunjukin. Tapi kita sering kemakan. Gue pribadi, gue tahu nih orang-orang yang ngepost itu cuma apa yang mau lu tunjukin. Pada lu lagi marahan, lu post so sweetan. Ngerti nggak? Itu banyak ya? Banyak. Padahal lu lagi nggak oke, you pretend to be okay. Jadi yang asik tuh sebenarnya kayak ini yang ya? Asik? Enggak, yang kemarin gue narasumber episode 2, Om Mobi. Iya Om Mobi. Gue tanya, kenapa lo pakai topeng? Privacy. Nggak perlu orang tahu wajah gue. Yang orang perlu tahu itu isi konten gue. Karena nanti privasi gue terganggu. Ya ini gue udah privacy gue udah kayak, jujur gue nggak suka public place. Iya. Lu sangat tahu kan kalau nongkrong gue tuh maunya jam malam, terus kalau nggak di rumah gue ya di rumah lo. Karena gue bukannya nggak sayang dengan mereka, gue sayang, cuman kadang ada beberapa obrolan yang mungkin gue nggak mau orang dengar. Dan kan orang nih ketika ngefans sama lu, dia punya ekspektasi dong. Ketika yang disukainya itu nggak sesuai ekspektasi dia akan kecewa dong. Dan dia akan melontarkan kata-kata hate speech. Gue cuma satu orang yang banyak yang ngikutin banyak dengan segala ekspektasi, gue tidak bisa ngikutin semua ekspektasi orang. Gue cuma be myself. Berarti ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya banyak, gini, privilege banyak. Tapi ya, privasi lu digadaikan. Intinya itu? Iya. Siap nggak untuk itu? Siap nggak? Cuman kalau lu bilang siap nggak, ketika lu nggak ada di posisi kayak, iya nggak apa-apa, gue seneng kok. Lu ngerti nggak sih? Pas udah lu kena posisi yang bagus itu, baru lu nyesel ya kayaknya ya? Nggak nyesel, maksudnya kayak, lu nggak akan siap mental. Kadang gini yang gue ngerasa, apa-apa yang dikasih ke lu, karena Tuhan lu tahu lu udah siap. Paham nggak? Mungkin nih lu dikasih dengan workshop lu sebagus ini karena Allah tahu lu udah mampu nih ngebebanin. Allah tahu lu bisa ngasih banyak makan karyawan lu. Kenapa nggak dulu waktu ketemu gue lu masih jualan kaos? Karena dulu belum waktunya. Mungkin. Iya kan? Tapi kita udah punya tujuan. Iya. Makanya gue selalu bilang gue punya keyakinan yang kuat. Terserah Allah mau datengin yang mana caranya dulu. Bagaimana gitu ya. Tapi gue punya harapan yang gue lempar ke atas. Terserah Allah sisanya. Bisa dibilang gue hidup di mimpi gue. Sekarang dengan yang lo dapat sampai saat ini, udah cukup nggak buat lo? Cukup tuh apa sih? Gini loh, gue dulu ataupun yang sekarang,
Kan lu lihat tuh gue nggak punya uang. Gue tuh nggak takut banget nggak punya uang. Yang gue takut tuh gue udah nggak punya rasa syukur lagi. Lu ngerti nggak? Oh, lu kira iya. harta itu bukan ujian? Ujian dong. Ujian bos, berat. Berat. Apalagi sebagai laki-laki punya harta dikit bisa liar, punya tahta dikit bisa seenaknya, bisa power abuse. Itu tuh hal yang nggak bisa sembarangan. Maksudnya kayak lu bisa seenaknya aja, lu bisa menggiring opini orang bahkan. Karena lu punya power, lu punya masa. Lu ngomong apa, orang tinggal goreng. Salah nggak sih kalau orang bermain sosial media seperti yang lo lakuin, yang tujuannya bukan untuk mengenalkan dirinya, tapi nantinya dia pakai untuk promo barang dagangannya. Karena hampir rata-rata gue lihat di dunia permainan selebgram, yang saat ini happening banget, dia terkenal berdasarkan sosial medianya, ujung-ujungnya dia jadi entrepreneur, mempromokan usahanya dia juga. Pertanyaannya salah apa enggak? Pertanyaannya, emang dia mau jadi selebgram kah? Atau jadi entrepreneur? Atau memang selebgramnya ini dia buat untuk ngedongkrak dagangannya? Mungkin ya kalau gue, karena gue dari dulu gini, dia punya uang. Setiap manusia pasti sadar, gak ada yang selamanya. Kita nggak tahu Instagram sampai kapan. Ketika lu punya modal, ketemu orang-orang baru yang ngajakin usaha. Berbisnis lah lo? Berbisnis lah. Yang menyelamatkan yang lain. Kalau ini aset, gini loh, nggak selama, gini loh. Banyak yang terkenal tapi banyak juga yang nggak dapat campaign. Banyak yang terkenal tapi nggak dapat campaign? Banyak. Ngerti nggak? Banyak yang terkenal nama-nama besar tapi nggak dapat uang dari Instagram. Iya. Lu cuma modal, maksudnya mereka terkenal tapi mereka nggak tahu cara bikin konten. Paham? Kayak gitu. Lu harus menjual, maksudnya menjual tuh ya gimana cara lu membungkus apa yang mereka kasih biar diterima oleh masyarakat. Yeah. Bungkus ini kan caranya dengan ide-ide kreatif loh. Ya itu yang berbeda satu sama lainnya kan. Nah, dan itu di situ persaingan sehat tuh. Kayak gue sama lu nih, misalkan lu influencer juga atau lu content creator. Kita dapat campaign nih si Aekta. Gimana caranya gue juga punya harapan besok Aekta mau sama gue lagi. Karena gini bos. Kalau lo nggak jago, Ya, itu akan hilang tuh ya campaign. hilang mungkin. Nggak lanjut di kontraknya nih. Enggak, karena mereka nggak kontrak kan, cuma kayak sebulan doang. Nah, banyak lagi hal yang misalkan nih. Tadi pertanyaannya apa? Gue lupa. Pertanyaannya apa tadi? Oh, mereka tuh terkenal. Terus mereka dagang. Ya karena gini loh. Campaign itu nggak selamanya ada, bos. Mungkin lu lihat kayak hidupnya enak-enak aja. Ada juga namanya butter exposure. Nggak dibayar. Paham nggak? Misalkan Nike mau sama gue rela dia nggak punya budget nggak apa-apa. Tapi gue dapat branding. Iya. Ini international brand. Iya. Paham nggak? Iya. Ketika Nike masuk, bawahnya pasti ngikut. Yap. Bener nggak? Dan gini, ketika lo dapat campaign nih, belum tentu dibayar hari itu, bisa bulan depan. Ya, lo harus ada sesuatu yang bisa menghidupi diri lo secara rutin. Iya. Ya. Jadi intinya sih ujung-ujungnya seorang selebgram juga ya harus jadi seorang entrepreneur dong. Kalau lu pinter. Iya. Kalau mungkin nggak semua orang jago dagang. Kalau lu istiqomah dengan konten-konten lu, nggak udah itu udah nggak jadi alasan lagi, lu tetap bisa berkonten, why not? Tapi kan kita juga manusia, bos. Kita juga punya mood. Kita juga art itu kan butuh mood. Konten itu kan art, seni. Iya kan? Seni editing. Ya kalau lu punya tim, ya lu tinggal taruh badannya beda. Kalau gue edit sendiri kan. Gue nggak bisa ngedit. lu nggak bisa ngedit, tapi Allah kasih lu rezeki lebih buat orang ngedit. Insya Allah. Ya udah, berarti buat masyarakat 62 kita di sini, Hasan udah bercerita banyak apa yang dia jalankan dari nol sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mau ngikutin jejak, udah usaha Hasan aja sampai terkenal. Udah, yang paling enak tetap dagang. Jadi orang kaya nggak terkenal. Lu mau ngabisin duit lu kemana bareng keluarga lu nggak ada yang lihat. Ngerti nggak? Tapi kalau gue pribadi, gue memang seorang entrepreneur. Dari dulu kan?
Ya, dari dulu gue memang mencoba untuk jadi seorang entrepreneur yang established. Dan sekarang karena fenomena beriklan itu sekarang udah beralih ke Digital influencer, marketing, iya. ke digital marketing, ya kan, lewat dunia digital, lewat influencer, ya kan, lewat marketplace, sebenarnya udah hampir juga ditinggalkan, Masa? ya, kecuali yang besar. Iya. Ya. Cuman yang paling ngegulung memang lewat influencer. Tapi yang nggak gua kuat, angka. Setiap influencer berbeda-beda. Iya. Nah, akhirnya gue berpikir gini, gue seorang entrepreneur, kenapa gue nggak mencoba masuk menjadi seperti mereka, seorang influencer sendiri gitu loh. Ya, yang notabene kalau mereka bisa ngejual ratusan ribu barang dagangan orang lain, gue cukup jual 5, 10, 20 barang, selesai. Ya kembali ke produknya. Iya kan, kembali ke produknya. Berarti gue pikir pencapaian gue nggak akan lama untuk jadi seorang influencer khusus barang dagangan gue sendiri. Lu tuh influencer kan lu bisa menginfluence orang. Pasti dong. Kalau lu itu entrepreneur, ya lu spesifik dengan lu nih, kalau lu nih jiwa lu udah entrepreneur, cuman belum dibungkus dengan kemasan sekarang aja. Ya. Paham nggak? Iya. Lu masih dengan old school yang kita ketemu tahun lalu. Iya. Iya. Kalau misalnya lu bungkus, nah inovasi itu wajib dong. Iya. Evolusi juga. Gimana caranya kita hidup di zaman sekarang ya kita mengikuti perkembangan zaman. Iya, makanya lingkaran gue sekarang hampir semua dunia sosial medianya luar biasa, makanya gue nggak mau ketinggalan. Hadirlah nih RCS Entertainment. Nah, makanya lo ada di sini nih. Alhamdulillah, Ya. makasih Semoga obrolan kita hari ini nih bisa ngebawa manfaat Amin. buat teman-teman masyarakat 62 di sana, Amin. dan semoga ini berkah nih. Semoga ini berjalan lancar, Iya. semoga ini naik ke permukaan. Ini naik ke permukaan, jadi masyarakat 62 jangan lupa subscribe RCS Entertainment, Like, subscribe, and share. like, subscribe, and share. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Jadi ketika ada video baru, ada notifikasi. ada notifikasinya. Jadi mudah-mudahan obrolan hari ini bisa menjadi inspiration to Everyone. us plus 62. Ya. Ya. Oke. Ya, Thank you. thank you Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Ciao. wabarakatuh.